Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam ibadah Minggu 23 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini kita akan ditaburkan oleh firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 7 dengan tema menjadikan kesejahteraan bersama. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhoya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elesa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman ini merupakan firman yang dinyatakan oleh Yeremia kepada orang-orang buangan yang ada di pembuangan Babel. Pada saat keperajaan ataupun kepemimpinan daripada Raja Yoyakim, Tuhan sangat marah oleh karena raja dan bangsa itu melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah. Sehingga Yeremia mengingatkan mereka akan dibuang ke dalam pembuangan selama 70 tahun lamanya, dan mereka akan menjadi di dalam pembuangan itu di dalam kekuasaan bangsa lain. Dan dikatakan pada pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Yeremia ini, dikatakan itu sebagai seperti kuk yang diberikan di pundak daripada kerbau ataupun lembu yang dibawa sebagai beban di dalam kehidupannya, namun harus tetap dijalani. Pada firman Tuhan, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 18 sampai 20, sangat jelas dikatakan bahwa orang Israel itu harus menjadi, ketika setelah Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakim menjadi raja, menggantikan dia, menukar namanya menjadi Zedekia. Maka pada saat itu terjadilah pengangkutan kepada umat itu. Pada pasal 24 Raja-Raja dalam ayat 13-14 dikatakan, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada orang yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakim ke dalam pembuangan Babel, juga ibunya raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istana, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai buangan dari Yerusalem ke Babel. Demikian terjadinya pembuangan ini.
pembuangan ini begitu berat bagi bangsa Israel. Mereka menjadi meratap. Ketika dibawa dari Yerusalem menuju ke Babel, mereka meratap, mereka sedih, mereka putus asa. Namun firman ini mengingatkan kepada mereka bahwa Allah bukan menjadi tidak peduli bagi mereka. Allah menyayangi umatnya. Namun di dalam kasih sayang itu, mereka oleh karena ketegar tengkukan hatinya, mereka harus diangkat ke dalam pembuangan. Mereka harus masuk ke dalam pembuangan Babel selama 70 tahun lamanya. Dengan pembuangan ini, sesungguhnya menjadikan beban yang sangat berat bagi mereka. Ada sebuah keputusasaan, ada sebuah perasaan kecewa, ada juga kemarahan di dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka adalah sebagai umat Allah, namun dijajah ataupun dibuang ke dalam sebuah negara ataupun kepada bangsa yang tidak dijanjikan Allah tanahnya kepada mereka. Oleh karena itu, Yeremia mengingatkan kepada mereka agar tetap melakukan yang terbaik di dalam pembuangan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melakukan yang terbaik di dalam masa-masa sulit. Tetap memikirkan bagaimana kebaikan dalam diri, dalam kepada orang lain, dan kelangsungan-kelangsungan hidup. Dikatakan pada firman Tuhan pada saat ini adalah dirikanlah rumah. Dikatakan dirikanlah rumah, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya, bagaimanapun keadaan mereka di dalam Babel, dirikanlah rumah dan buatlah kebun untuk dinikmati hasilnya. Penderitaan itu tidak akan menjadikan mereka menjadi stop untuk berbuat dan berharap yang terbaik. Meskipun itu bukanlah tanah yang dijanjikan Allah, meskipun itu sebuah keadaan yang sangat sulit bagi mereka, namun sebuah kepastian haruslah tetap berjalan kehidupan itu dengan mendirikan rumah, membuat kebun untuk hasilnya dinikmati. Artinya, di dalam segala keadaan itu, mereka tidak boleh menjadi berhenti, mereka tidak boleh menjadi putus asa, mereka tidak boleh hanya meratapi nasib. Namun ingatlah, dirikanlah rumah dan buatlah kebun yang bisa engkau nikmati hasilnya. Artinya perubahan perputaran hidup harus terus berjalan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 6 juga dikatakan, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Artinya, kelangsungan hidup juga harus dipertahankan. Di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan genting, kelangsungan hidup harus terus dipertahankan. Jangan menjadi putus asa, jangan menjadi menarik diri daripada keadaan, namun tetap fokus kepada pertumbuhan dan kebaikan. Bisa saja mereka akan mengatakan, untuk apa lagi bertambah, untuk apa menjadi tetap hidup apabila di dalam sebuah penjajahan. Namun Allah berfirman kepada mereka melalui Yeremia bahwa mereka harus tetap bertambah, mereka harus tetap berkembang, mereka harus tetap mempertahankan jumlah mereka. Kenapa bisa demikian? Karena mereka adalah tetap menjadi pilihan Allah. Di dalam situasi sulit itu pun mereka bukan menjadi dibenci Allah, namun disayangi Allah. Dengan kasih sayang Allah diperbolehkan masuk ke dalam pembuangan. Dan yang berikutnya, pada firman Tuhan ayat 7 dikatakan pada firman Tuhan pada kali ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Di dalam firman Tuhan sangat jelas, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Artinya, tanggung jawab mereka harus tetap mempertahankan kebaikan di tengah-tengah sebuah kesulitan. Tanggung jawab mereka harus tetap menganggap bahwa kehadiran mereka harus menjadi sebuah pertumbuhan dan menjadi sebuah inovasi baru dimanapun mereka berada. Bukan hanya di tempatnya, bukan menjadi hanya berkuasa di daerah di mana dia tinggal, di mana dia dilahirkan, namun kemana dia pergi, kemana dia Tuhan tempatkan, harus menjadi sebuah kesejahteraan bagi kota. Kemudian dikatakan,
bahwa engkau harus menjadi pendoa bagi kota itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, orang percaya adalah harus menjadi pendoa, karena tiang daripada kesuksesan adalah doa, tiang daripada kekuatan adalah doa, tiang daripada kebahagiaan adalah doa. Ketika orang-orang percaya tetap mendoakan orang-orang yang memimpin di dalam kota itu, yang pasti akan menjadi muncul sebuah kesejahteraan, sebuah kebaikan. Karena orang yang kita doakan akan dipakai Tuhan mempergunakan kuasanya menjadi kebaikan dalam kota itu. Artinya bangsa yang dibuang dari Yerusalem kepada Babel itu harus melihat sebagai perspektif positif di dalam dirinya. Dia tidak menjadi menyalahkan orang lain, namun dia berbuat dari dirinya sebuah kebaikan bagi bangsa yang ada dimanapun dia tinggal. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini dikatakan mewujudkan kesejahteraan bersama. Artinya, di dalam kesejahteraan bersama, ketika engkau dibuang, ketika engkau menderita, ketika engkau mengalami sebuah tekanan hidup, mari ingat bahwa ada tangan Tuhan yang tetap menopang, dan berpikirlah positif di dalam sebuah keadaan yang kurang menguntungkan tersebut. Saya teringat dengan sebuah kisah ilustrasi di mana ada seorang petani, kudanya masuk ke dalam lubang yang sangat dalam, dan dia melihat ketika akan ditarik nanti kuda ini akan mati, dan ketika nanti dicoba diangkat, maka kuda itu akan tidak bisa keluar karena lubangnya terlalu kecil. Maka satu kampung diajak oleh petani itu dengan meratapi sambil mengubur kuda yang ada di dalam lubang. Dan ketika dicoba untuk ditutup lubang tersebut, maka kuda yang di dalam lubang, maksudnya dulunya adalah untuk dikuburkan, karena lebih baiklah dikubur daripada mati nanti diangkat dan menjadi sebuah ketidakbaikan. Maka dikuburlah kuda itu. Namun ternyata ketika tanah mulai ditimbun, kuda itu memijak kakinya kepada timbunan tersebut, dan makin lama makin tinggilah, dan akhirnya kuda itu tidak mati karena dia melihat timbunan itu sebagai pijakan untuk menjadi keluar dari lubang yang ada. Demikian sesungguhnya orang percaya yang dinyatakan pada firman Tuhan pada saat ini. Persoalan hidup tidak akan menjadi menguburkan kita, tidak akan menjadi mematikan kita, namun akan mengangkat kita. Maka tetaplah berpikir fokus kepada apa yang bisa dilakukan dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Di dalam segala situasi yang kita hadapi, jangan tetap menjadi meratapi diri, namun lihatlah hal-hal baik yang bisa dilakukan untuk kebaikan pribadi, untuk kebaikan bersama. Dan kepada kehidupan kita pada saat ini, firman ini juga mau mengingatkan bahwa kita harus menjadikan kesejahteraan di mana kita tinggal. Jangan menjadi batu sandungan di mana kita tinggal. Banyak orang menjadi batu sandungan karena dia terlalu memperhitungkan banyak terhadap dirinya dan tidak memperhitungkan kepada orang lain. Dia hanya mementingkan kepada pribadinya. Haknya adalah haknya, hak orang lain adalah orang lain. Sehingga dia ketika melakukan sesuatu, hanya porsinya yang dia lihat, tidak melihat kebaikan bersama. Orang percaya harus melihat menjadi kebaikan di dalam kesulitan yang dihadapi. Harus melihat sebuah kebaikan di dalam segala keadaan yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan melalui firman ini, kita diingatkan sebagai orang percaya menjadi pendoalah. Menjadi pendoalah atas segala keadaan yang engkau hadapi. Jangan menjadi orang yang meratap. Jangan menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Jangan orang-orang yang ngeyel. Orang-orang yang cuma hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Namun marilah sebagai pendoa, sehingga banyak yang diubahkan Tuhan, yang diubahkan Tuhan di dalam menjadi kebaikan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan di dalam kehidupan kita, kebaikan bersama muncul ketika setiap orang menyadari hal yang terbaik yang mampu dia lakukan di dalam segala keadaan yang dia hadapi. Ketika orang percaya
diberikan sebuah pemahaman yang baru bahwa kehidupan adalah tetap berlanjut, jangan stop, jangan mundur, namun tetaplah lihat fokus ke depan, tetap melakukan kebaikan, tetap menjadi produktivitas di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka kebaikan bersama akan diwujudkan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita bagaikan bangsa Israel yang di dalam pembuangan. Mungkin banyak kesulitan oleh karena banyak hal yang kita hadapi. Bisa oleh karena sulitnya datangnya keturunan, bisa oleh karena ekonomi, bisa oleh karena penyakit, bisa oleh karena persoalan yang beruntun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ini. Namun sebagai orang percaya, mari sebab berpikir positif, melihat hal yang terbaik yang mampu dilakukan dalam iman, melakukan apa yang menjadi ke depan, fokus kepada apa menjadi keinginan Tuhan, dan berdoa senantiasa agar kebaikan itu tetap mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, wujudkanlah kesejahteraan bersama dengan melihat hal positif di dalam hal segala yang dihadapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang tetap melakukan kebaikan di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan kami. Sebagaimana Yeremia mengingatkan orang-orang pilihan Allah yang di dalam pembuangan Babel, agar mereka tetap mengingat kepada tugas tanggung jawabnya, agar tetap mendirikan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal, menjadi pendoa, dan tetap melangsungkan kehidupan sebagaimana biasanya, meskipun di dalam tengah-tengah kesulitan. Demikian kami diingatkan oleh Tuhan agar kami tetap fokus melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa kami lakukan, dan menjadikan kesejahteraan di mana kami tinggal, dan pendoa bagi setiap orang, sehingga Tuhan tetap berkarya melakukan kuasa-Nya dalam kebaikan kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.